Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan my channel Hilman Yudhistira. Oh ya guys, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak anugerah peninggalan sejarah yang beragam. Ya, salah satu peninggalan sejarah itu berupa cagar budaya yang berbentuk bangunan, dikenal dengan sebutan Masjid Raya Rao-Rao. Masjid Raya Rao-Rao menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia yang masih berdiri kokoh dan digunakan oleh masyarakat Nagari Rao-Rao untuk beribadah sampai saat ini. Masjid ini dibangun di Nagari Rao-Rao, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dibangun di atas tanah wakaf Haji Muhammad Tahib Caniago pada tahun 1908 yang diprakarsai oleh Abdurrahman Dato' Majo Indo. Bersama masyarakat Nagari Rao-Rao, masjid ini diselesaikan akhir tahun 1918. Masjid yang memiliki luas 16 meter persegi ini memiliki gaya arsitektur yang unik. Arsitektur masjid ini memadukan corak arsitektur dari tiga bangsa, yakni Eropa, yaitu Italia dan Belanda, kemudian Melayu, yaitu dari Minangkabau, dan Timur Tengah, yakni dari Persia. Citra khas Minangkabau terwujud pada atap masjid. Atap masjid bersusun tiga terbuat dari seng dan di atasnya terdapat menara berbentuk segi empat, beratap gonjong empat yang mengarah pada empat penjuru mata angin. Atap yang segi empat beratap gonjong empat melambangkan bahwa di Nagari Rao-Rao terdapat empat suku, yaitu suku Petopang Koto Anyar, suku Bendang Mandahiling, suku Bodi Caniago, dan suku Koto Piliang yang hidup saling berdampingan dan menjaga kerukunan. Sentuhan khas Eropa jelas nampak dari megahnya tiang-tiang masjid serta desain keramik di lantai masjid yang begitu unik dan sulit untuk ditemukan di era modern seperti sekarang ini. Pada bagian luar di antara tiang terdapat pola lengkung yang kental dengan sentuhan arsitektur Hindia Belanda. Adanya unsur arsitektur Eropa karena pembuatan masjid berada pada masa pemerintahan Belanda. Sedangkan nuansa khas Timur Tengah atau Persia kentara pada kekayaan rupa ornamen penghias dinding bagian luar maupun pembentuk pagar teras masjid. Oh ya guys, pertama kali dibangun dari masjid ini adalah tiang di dalam bangunan, di mana tiang di masjid ini disebut dengan Sokoguru yang terdiri dari 4 buah yang gagah. Keempat tiang tersebut menunjukkan jumlah nenek mama yang ada di Nagari Rao-Rao, yaitu Caniago, Bendang Mandailiang, Koto Piliang, dan Petapang Koto Ampe. Hal ini sama seperti filosofi atap tumpang masjid, gonjong menara masjid, dan pintu masuk masjid yang masing-masing berjumlah 4 buah. Selesainya pembangunan masjid tahun 1916 belum sepenuhnya sempurna karena lantai masjid belum dimarmer. Belum terwujudnya lantai marmer karena terkendala masalah dana, sehingga para pemuka negari datang ke Malaysia untuk mencari sumbangan dana pemasang marmer lantai yang akhirnya disanggupi. Lantai marmer tersebut pemesanannya di Eropa guys, tepatnya dari Italia. Proses pengiriman dilakukan langsung dari negara Italia dengan menggunakan kapal yang kemudian sempat singgah di Malaysia atau Selat Malaka. Kemudian dari Malaysia dilanjutkan menuju Padang, yakni Pelabuhan Teluk Bayur, yang dilanjutkan dengan kereta api menuju Piladang atau Payakumbuh. Kemudian dari Piladang dilanjutkan menggunakan pedati atau kendaraan angkut yang dihela oleh sapi atau kuda menuju ke Nagari Rao-Rao. Jendela pada Masjid Rao-Rao berjumlah 13 buah. Jumlah jendela tersebut memiliki makna perwujudan 13 rukun sholat. Selain jendela, terdapat 6 buah pintu. 6 pintu itu memiliki perwujudan 6 penciptaan masa alam. Tahun 1932 selesainya pembuatan mihrab. Di mana mihrab di Masjid Rao-Rao cukup unik guys. Karena terdapat ornamen berupa pecahan-pecahan kaca yang merupakan pecahan kaca dari keramik kepunyaan keluarga Haji Mutahib yang pecah pada saat gempa tahun 1926.
Keunikan lain dari mihrab ini terdapat dua buah tiang yang berbeda bentuk. Tiang tersebut melambangkan destar penghulu dan tiang satunya melambangkan sorban alim ulama. Makna dari kedua tiang tersebut menunjukkan keselarasan antara ajaran adat dengan ajaran agama yang disampaikan oleh khotib di dalam mimbar. Selain untuk salat, masjid ini juga digunakan untuk kemaslahatan umat, pembinaan generasi muda dan pendidikan. Di mana di samping masjid terdapat sekolah yang masih dalam area masjid. Sekolah tersebut berdiri sejak pertengahan tahun 1920-an yang diprakarsai oleh Haji Pakiyah Saldi dengan temannya Haji Ja'far Abdullah dan juga bantuan beberapa ulama nagari. Tahun 1925, masjid ini pernah dikunjungi oleh Syekh Abdul Karim Amrullah, yakni ayahanda Buya Hamka. Kedatangan Syekh Abdul Karim Amrullah mengadakan tablik akbar dalam rangka peringatan 9 atau 10 tahun berdirinya Masjid Raya Rawa-Rawa ini. Masjid Raya Rawa-Rawa ini tidak hanya dikunjungi para wisatawan religi dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Masjid Rawa-Rawa termasuk dalam salah satu situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Oke guys, terima kasih ya telah menonton video ini dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.